Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada materi selanjutnya ya, yaitu kita masih membahas tentang materi database design. Topik yang sekarang saya bahas adalah tentang konvensi diagram ER atau entity relationship ya. Oke, tujuan dari materi di topik ini adalah bagaimana membangun komponen diagram IR yang memiliki, yaitu IR itu ada entitas, atribut, dan hubungan berdasarkan konvensi diagram ya. Apa sih konvensi diagram itu? Nah, konvensi diagram ini digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh banyak orang ya, dan untuk menyatakan atau menulis hal berbeda ya, karena cara orang itu memiliki cara berbeda-beda dalam hal berbahasa, berbicara gitu ya. Maka perlu digambarkan diagram IR ini ya berdasarkan konvensi yang sama supaya memiliki persepsi yang sama juga gitu. Nah, contohnya pada sistem kepegawaian. Di sistem pegawaian itu terdapat namanya departemen, entitasnya ya. Kemudian ada karyawan dan ada pekerjaan. Nah, di dalam sistem kepegawaian ini terdapat data tentang masing-masing karyawan di perusahaannya ya, yaitu meliputi nama, tanggal masuk, gaji, dan komisi. Nah, setiap karyawan ini biasanya diberikan nomor karyawan yang unik gitu, tidak boleh ada yang sama dengan karyawan yang lainnya. Dan kemudian perusahaan ini membagi ya menjadi beberapa departemen di perusahaan tersebut. Kemudian setiap karyawan ini nanti akan melaporkan pekerjaannya ke setiap atau ke sebuah departemen yang ada di dalam perusahaan, seperti departemen accounting, penjualan, atau misalkan pengembangan ya, HRD, dan lain-lain. Nah, jika kita konversikan melalui penggambaran IR ya, yaitu di mana entitas ini diwakili oleh softbox istilahnya atau kotak ya, dalam bentuk kotak. Kemudian di dalam entitas tersebut terdapat nama entitasnya ya. Kemudian nama entitas ini selalu bentuknya adalah tunggal dan ditulis dengan huruf kapital, itu aturannya ya. Sebaiknya seperti itu. Contohnya dari sistem kepegawaian tadi ada entitas pegawai, pekerjaan, dan departemen. Kalau kita gambarkan secara konvensi ya di dalam penggambar IR, untuk menggambarkan konvensi yang sama, digambarkan istilah entitas itu dengan simbolnya adalah kotak ya, seperti ini. Nah, berikutnya nanti di dalam entitas tersebut terdapat atribut-atribut. Nah, di dalam entitas itu terdapat atribut wajib dan ada opsional. Nah, contohnya di entitas pegawai ini terdapat atribut ID yang itu simbolnya di sebelah kiri. Di kirinya itu ada simbol tanda pagar, itu artinya ID ini sebagai kata kuncinya ya, yang sifatnya unik, tidak boleh ada yang sama. Kemudian ada nama, tanggal, gaji. Nah, itu ada simbol di sebelahnya itu ada tanda bintang, artinya atribut tersebut adalah wajib gitu ya. Dan di komisi itu ada simbolnya O kecil atau 0 kecil, itu artinya opsional, berarti boleh ada, boleh tidak ada, kan gitu ya. Nah, ini kemudian di pekerjaan juga ada kode unik yaitu ID, dan ada atribut wajib lainnya seperti jabatan, gaji pokok, dan tunjangan ya. Sedangkan di entitas departemen terdapat atribut ID dan nama, yaitu ID ini sebagai ID departemen yang kode unik ya. Kemudian ada nama departemennya. Jika digambarkan hubungan pada tiap entitas ya, nah hubungannya itu
gambarkan dengan garis ya pada entitas itu, antara entitas itu. Ada garis, contohnya di sini ada garis terputus-putus ya, atau garis yang tidak terputus. Seperti ini contohnya ya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Contohnya di pegawai dan entitas departemen, ini ada garis yang mengakhiri di ujung entitas departemen ini, nilainya adalah tunggal ya. Kemudian pada entitas pegawai ini adalah jamak dengan adanya tanda garis yang lebih dari satu ya, yang menunjukkan seperti siku itu. Oke, itu ya tentang konvensi diagram IR. Nanti kita lanjut lagi ke topik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.